tetap setia menanti janjimu. Sampai kira takkan melakukan telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Puji Tuhan, sore hari ini kita memulaikan ibadah kaum muda remaja kita yang pertama di awal tahun 2019. Oleh sebab itu, saya mengucapkan selamat tahun baru 2019 kepada sidang jemaat kaum muda remaja yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini melalui siaran langsung, siaran tunda, melalui media apapun, dimanapun saudara-saudari berada, biarlah kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Untuk memulai ibadah kita sore hari ini, mari kita pujikan satu pujian dari nyanyian tambahan nomor 4, Besar Anugerahmu. Dengan sama-sama kita bangkit berdiri. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Dari awal kembali. Ku ada sebagai mana ku ada. Pada kurnya nanti doa pembukaan kami serahkan pada Bapak Gembala. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Sekali lagi kita angkat tangan. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Haleluya, haleluya.
Semua hanya karena besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami bisa menapakkan kaki di tahun yang baru ini, bahkan bisa beribadah melayani Tuhan saat ini Tuhan. Sebab semua karena kemurahan kebaikan-Mu, sebab tanpa ibadah pelayanan kepadamu semua yang kami miliki di dunia adalah sia-sia belaka. Apalagi kami dalam penderitaan di dunia maka akan sangat sia-sia dan akan menuju kepada kebinasaan selamanya. Hanya lewat ibadah pelayanan semacam ini Tuhan berkarya dalam hidup kami untuk menjanjikan hidup yang lebih baik, yang indah sampai hidup kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah pelayanan ini dalam tangan kemurahan-Mu. Ampunilah segala dosa kami, sucikan oleh darah-Mu. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat diurapi oleh Tuhan. Untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih. Urapi kesaksian-kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Oh, mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian saudara-saudara kami masih dalam perjalanan, serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Baik di sini, di WR4 Surabaya, di Suprapto, BC Medan semua, Tuhan tolong semua. Lindungi kami semua di sini Surabaya Medan. Lindungi gedung yang dipakai, kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir. Oh, saluran internet, listrik, AC, peralatan. Lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa iblis setan masih coba mengganggu. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Puji Tuhan. Tak lupa bagi saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama dengan kami, saya ucapkan selamat datang dan selamat bersekutu di dalam kasih karunia dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan kebetulan kita semua bisa beroleh kesempatan untuk beribadah melayani kepada Tuhan, semuanya hanya oleh kasih kemurahan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Baiklah kita bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan jadikan dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 25. Nyanyian tambahan nomor 25. Bersyukurlah. Dengan kita sama-sama bangkit berdiri dan bersukacita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, kor. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, firman tutup buka tahun tentang tahun Yobel, tahun pembebasan. Dan supaya kita mengalaminya, kita harus mendengar dan dengar-dengaran pada bunyi sangkakala, yaitu firman penggembalaan yang menyucikan, mengubahkan kita sampai sempurna untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan yang permai. Amin. Kita sambung pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 36, kalau bunyi sangkakala di medley dengan nyanyian tambahan nomor 51, ada pertemuan di udara. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ada pertemuan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Kita pujikan pujian ini berulang-ulang dan kita sama-sama bangkit berdiri dengan bersuka cita. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para terusannya berkeliling katanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Ayat yang kedua. Temuan salah berteman di dalam tempat yang permai, oleh kecintaan Yesus dan anugerah Almasih. Kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Ayat yang ketiga. Harus ku bekerja untuk Tuhan hingga malam jam, harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti waktu habis agar yakinlah aku, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, 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 kalau bunyi ada pertemuan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang bikin kita bertemu. Ada pertemuan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang bikin kita pertemuan di udara. Puji Tuhan, biar lagu ini menjadi kerinduan kita bersama. Haleluya.
Saya membuka ruang kesaksian bagi saudara-saudari yang ingin menyaksikan kebaikan yang sudah Tuhan lakukan selama tahun 2018. Tempat di depan saya persilakan di depan untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Sambil menunggu, mari kita sambung pujian kita dari nyanyian rohani nomor 297. Silakan, Saudara Donald. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore. Saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan yang sudah saya alami dalam kehidupan saya. Mohon maaf kalau sedikit agak panjang. Saya sudah sengaja untuk menuliskan supaya waktu efisien. Sekitar tahun 2017 saya mengalami kerugian dan kebangkrutan dalam usaha saya, termasuk saya sampai harus menanggung utang karena telah ditipu oleh orang lain. Awalnya saya menyalahkan orang tersebut, tetapi pada akhirnya saya menyadari kalau sebenarnya itu semua karena ulah saya sendiri yang tidak berhikmat dalam melakukan sesuatu, serta merasa sudah pintar dan mengerti segala hal, sehingga saya tidak mau menerima masukan atau saran dari orang lain. Akhirnya saya harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dari beberapa orang investor dan juga harus menanggung kartu kredit saya yang dipakai oleh orang tersebut. Sebenarnya dana yang saya tanggung cukup besar, tetapi saya mendapat kemurahan dari Tuhan, ada investor yang memutihkan dananya yang seharusnya saya tanggung, sehingga saya tidak lagi perlu mengembalikan dana yang hilang itu. Hal ini memberikan keringanan kepada saya, sehingga beban saya lumayan jauh berkurang, tetapi tetap saya harus berusaha membereskan sisa utang yang lain. Waktu itu saya tidak punya dana sama sekali, sehingga saya hanya bisa berdiam diri saja dan berdoa, semoga Tuhan buka jalan. Pilihannya ada dua. Pertama, saya kembali bekerja ke perusahaan tambang, di mana saya bisa segera dapat membereskan utang-utang saya, tetapi saya akan terkendala dalam beribadah. Apalagi kalau saya mendapat tempat bekerja yang koneksi internetnya susah. Belum lagi, kalau saya harus tinggal di mes yang berisi 2 orang atau lebih dalam satu kamar, belum tentu saya bisa beribadah dengan hikmat. Opsi kedua, saya tetap di Malang dan mencoba untuk mengusahakan sesuatu di mana saya tetap bisa beribadah, pelayanan saya tetap bisa berjalan. Lalu saya memilih opsi kedua yang saya pikir pada waktu itu yang penting saya bisa beribadah dan mendengarkan firman. Itu saja dulu. Saya sendiri tidak tahu bakal seperti apa. Apa utang-utang bisa lunas atau tidak. Saya ingat waktu itu saya ada sedikit sisa uang untuk kebutuhan hidup saya. Karena belum ada pemasukan sama sekali dan uang makin berkurang, akhirnya saya menjual beberapa barang-barang yang dulu pernah saya beli, tapi tidak saya gunakan lagi. Itu yang saya pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Saat sudah berkurang lagi, saya sempat meminjam sedikit dana uang dari teman saya. Akhirnya saya bertanya dalam hati sekali lagi, apakah saya harus tetap di Malang atau kembali bekerja. Saat itu saya baru belajar membuat program aplikasi atau software untuk bisnis yang baru saja saya ikuti waktu itu, terkait dengan mata uang asing. Saya tidak perlu jelaskan di sini. Tetapi software tersebut belum menghasilkan apa-apa karena basic saya juga bukan jurusan IT atau yang berkaitan dengan pemrograman. Sehingga program yang saya buat masih kacau dan belum layak untuk dipakai. Tetapi saya sangat menyenangi hal itu dan saya menikmati proses pembelajarannya. Mau gak mau saya harus sering begadang sampai jam 2, jam 4 pagi kadang hanya untuk mempelajari bahasa programnya. Saya tidak ada dana jadi harus mencari sumber pelajaran gratis dari internet. Sehingga itu setidaknya itu usaha terbaik saya waktu itu. Saya tidak berdiam diri dan tidak berpangku tangan, tetapi saya usahakan apa yang bisa saya lakukan sebaik mungkin. Saya sering mengalami jalan buntu dalam pembuatan programnya. Yang bisa saya lakukan waktu itu cuma berdoa dan menyembah saja. Kadang tiba-tiba saja pikiran saya terbuka dan saya bisa lanjut menuliskan bahasa programnya dan itu kemurahan Tuhan. Lalu Tuhan buka jalan, akhirnya saya komunikasi dengan satu teman lama saya pada waktu kuliah dulu. Dan dia banyak bantu saya dalam memperbaiki bahasa program saya. Saya tahu itu bukan kebetulan, tetapi Tuhan yang menolong saya sehingga teman saya itu di tengah kesibukannya mau membantu saya. Tetapi apa yang saya lakukan selama berbulan-bulan belum menghasilkan uang. Sedangkan saya tidak mungkin meminjam terus ke teman saya. Akhirnya saya tetapkan dalam hati saya minta tanda dari Tuhan. Saya ingat waktu itu saya sedang berdiam diri tetapi tiba-tiba air mata saya keluar sendiri. Saya hanya minta tanda kalau memang saya harus tetap melanjutkan apa yang sedang saya lakukan di sini. Beri saya titik terang. Kalau tidak, saya segera kembali ke tambang karena saya sudah beberapa kali menolak pekerjaan yang ditawarkan teman-teman kepada saya. Beberapa hari kemudian tiba-tiba ada yang sewa program aplikasi saya selama 1 bulan. Saya sangat senang dan bersyukur. Saya semangat lagi untuk melanjutkan belajar bahasa program tersebut. Lalu saya juga mulai dapat tawaran untuk mengajar di salah satu konsultan tambang milik teman saya yang memberikan jasa pelatihan kompetensi baik untuk mahasiswa yang akan lulus maupun karyawan baru. Saya bersedia pada waktu itu karena kegiatannya hanya sekali sebulan dan saya akhirnya minta izin kepada Bapak Gembala.
Tetapi saya tetap mengusahakan untuk ibadah secara langsung karena saya diberi fasilitas kamar dan diberi koneksi internet. Dan lama kelamaan saya mulai menerima pekerjaan freelance untuk membuat program aplikasi seperti yang saya buat sebelumnya. Selama tahun 2018 saya mencicil semua utang saya dari pekerjaan-pekerjaan tersebut, termasuk mengembalikan duit teman yang saya pinjam. Dan akhirnya Desember kemarin 2018 semua selesai. Saya juga sudah menerima surat tanda penyelesaian kartu kredit saya. Kalau dari jadwal seharusnya kartu kredit saya selesai di akhir tahun 2019. Tapi Tuhan menolong saya sehingga bisa hampir setahun lebih cepat. Semua karena kemurahan Tuhan. Memang ada satu lagi sisa utang saya, yaitu saya pernah memakai duit orang tua saya yang jumlahnya juga tidak sedikit. Tapi saya bisa menundanya dan memperbaiki keadaan finansial terlebih dulu. Setidaknya saat ini pikiran saya sudah jauh lebih tenang karena tidak dikejar lagi oleh utang dari luar. Walaupun orang tua saya tidak pernah menyinggung sama sekali soal itu, tetapi saya tetap harus bertanggung jawab untuk mengembalikan. Orang tua memang tetap orang tua, tetapi bisnis tetap bisnis. Saya dulu pernah berjanji akan mengelola dana dengan baik, maka saya harus mempertanggungjawabkannya. Saya percaya kalau Tuhan bantu saya kembalikan duit orang lain, masa duit orang tua saya sendiri Tuhan tidak bantu. Saya hanya percayakan kepada Tuhan saja. Saya banyak mendapat pelajaran dari pengalaman hidup saya ini. Saya menyadari kalau sebelumnya saya sudah sangat sombong. Saya menyadari hal ini terutama sejak saya masuk perguruan tinggi negeri, kampus di mana saya kuliah. Sampai saya mendapat pekerjaan di perusahaan tambang. Justru di situ saat saya mulai jatuh ke dalam dosa. Saya mendapat banyak berkat, tapi bukan mendekatkan saya kepada Tuhan, malah saya menjauh dari Tuhan. Sampai saya tidak menghargai orang tua. Lewat firman penggembalaan, akhirnya saya mengerti kalau itu semua hanya godaan saja, yang justru membuat saya jatuh. Dan benar saja tidak butuh waktu lama untuk menghabiskan semua apa yang dulu saya punya. Entah itu karena kerugian bisnis akibat kebodohan saya, entah itu karena saya ditipu orang. Ada saja hal yang merugikan saya. Awalnya saya menyalahkan orang, tetapi saya sadar siapa saja bisa dipakai sebagai alat untuk membuat saya bangkrut. Sehingga bukan siapa orang yang merugikan saya yang menjadi masalah, tetapi respon saya terhadap semua kejadian itu jauh lebih penting dan menentukan jalan saya selanjutnya. Saya bersyukur kalau Tuhan masih menggerakkan hati saya untuk tetap mendengar firman dan tetap bertahan. Kalau tidak, saya bisa saja kembali ke tambang pada waktu itu, dan sangat besar kemungkinan saya kembali kepada hidup yang lama. Secara finansial memang pulih, tapi tidak ada damai di hati saya. Saya sudah membangun tembok Babel yang sangat besar di dalam diri saya, sehingga dibutuhkan pukulan keras untuk menghancurkannya, dan saya bersyukur Tuhan masih mau menegur saya. Secara jasmani saya banyak mendapat mujizat, mulai dari awal ikut tender untuk pekerjaan freelance pembuatan program aplikasi yang tadi. Saya bisa lihat saingan-saingan saya sangat banyak pengalamannya. Ada yang sudah buat ratusan program, bahkan ada yang sudah 2000 program yang dia buat. Sedangkan saya belum ada sama sekali pengalaman, masih nol. Secara logika nggak mungkin orang mau memberikan kesempatan di tender tersebut yang sedangkan di depan matanya ada orang yang sudah jauh lebih berpengalaman. Tapi pekerjaan Tuhan tidak bisa saya jangkau dengan logika saya. Buktinya sampai saat ini saya tetap mendapatkan pekerjaan freelance tersebut dan bisa menyelesaikan utang-utang saya. Saya tidak mengejar-ngejar freelance secara berlebihan. Karena pengalaman saya, kadang saya kejar-kejar malah dia milih orang lain untuk mengerjakan. Sedangkan pekerjaan yang tidak saya kejar malah dia milih saya. Jadi saya sudah tidak memikirkan apakah job ini akan saya dapatkan atau tidak. Yang penting saya sudah memberikan penawaran terbaik dari saya dan sisanya saya serahkan ke tangan Tuhan. Kalau memang itu berkat untuk saya pasti dapatkan. Kadang job yang sudah diberikan kepada saya juga bisa di-cancel di tengah jalan. Padahal saya sedang mengusahakannya. Dan kadang job yang sudah diberikan ke orang lain tiba-tiba diberikan kepada saya. Hal-hal seperti itu sering terjadi dan sudah tidak heran lagi bagi saya. Yang penting saya sudah melakukan bagian saya yang terbaik. Kadang saya harus begadang untuk mengerjakannya dan ujung-ujungnya job tersebut batal. Saya justru tidak kecewa, malah saya bersyukur berarti ini memang bukan untuk saya. Kesusahan yang saya alami pada waktu itu justru sekarang menjadi kekuatan baru bagi saya. Saya sempat benar-benar tidak punya uang, sehingga selama beberapa hari saya hanya makan nasi, saya campur air putih sama sedikit abon sapi. Karena di kosan sudah ada nasi dan air minum, jadi sisa duit yang tinggal sedikit itu hanya bisa dibeli untuk membeli abon sapi yang bungkusnya kecil, yang saya harus hemat-hemat selama beberapa hari. Selama itu, tapi itu tidak berlangsung lama, itu hanya sementara saja. Itu masa-masa titik terendah saya dan saya banyak saat-saat di mana saya banyak mengoreksi diri. Dan di saat itu saya sangat gemar sekali doa puasa dan doa semalam suntuk di gereja. Karena cuma itu yang bisa saya lakukan. Tapi justru pengalaman itu saya ingat terus sampai sekarang. Sehingga kalau ada orang yang menawarkan sesuatu kepada saya dan hal itu tidak sesuai dengan hati kecil saya bisa tolak dengan mudah. Tidak perlu lagi ada rasa sungkan ataupun khawatir. Ada yang menawarkan saya untuk mengolah dana, tetapi waktu itu hati saya tidak damai. Akhirnya saya tolak. Belakangan saya baru mengetahui ternyata ada masalah transaksi bisnis orang yang bersangkutan yang belum selesai. Untung saja saya menolak pada waktu itu. Saya pikir kalau toh memang itu berkat untuk saya, nanti Tuhan akan buka jalan. Dan kalau dipikir-pikir lumayan juga sebenarnya kalau saya bisa dapat menerima
tawaran tersebut, saya dapat pembagian hasil dari situ. Tapi entah kenapa kalau saya tidak merasa damai, saya tidak mau melakukannya. Ada juga orang yang minta dibuatkan program aplikasi kepada saya. Tetapi setelah saya ajak bicara, ternyata yang bersangkutan tidak mengerti apa yang sedang dia minta. Sebenarnya saya senang-senang aja dapat job, karena saya bakal dapat uang pembuatan jasa dari situ. Tetapi kalau akhirnya program yang diminta itu hanya akan merugikan orang tersebut, saya tidak mau terima. Waktu itu yang saya pikir, kalau memang saya batalkan dan saya nggak punya uang karena itu, paling ujung-ujungnya nanti balik seperti dulu lagi. Makan nasi, kasih air putih sama sedikit abon, tidak masalah. Tapi kenyataannya sampai detik ini saya tidak lagi pernah mengalami hal itu. Ada saja jalan terbuka, entah itu salah satu pelanggan lama saya tiba-tiba kontak saya untuk membuat program aplikasi tanpa saya harus ikut tender lagi. Entah itu orang lain tiba-tiba sewa atau beli program aplikasi saya. Banyak hal yang tiba-tiba dan saya tidak lagi heran dan tidak aneh lagi dengan hal yang seperti itu. Saya sempat mendapat tawaran pekerjaan di tambang dari teman saya sekitar bulan Juli kemarin. Waktu itu bertepatan acara Persekutuan Tubuh Kristus di Medan. Dan di hari itu juga saya langsung diinterview kurang lebih 1 jam. Saya ingat persis waktu itu saya 1 jam sebelum ibadah mulai. Saya sempat berpikir kalau ini bukan jalan dari Tuhan. Apalagi ini di hari KKR. Sementara mereka rencana menempatkan saya di salah satu tambang besar di Papua. Tapi setelah pulang ke rumah, saya merasa tidak damai. Saya sempat sampaikan ke orang tua pada waktu itu. Yang saya pikirkan waktu itu bagaimana nanti saya ibadah di sana. Apa mereka bisa memberikan fasilitas internet dan waktu bagi saya untuk ibadah. Sedangkan ini perusahaan konsultan atau subkontraktor. Pengalaman saya nggak mungkin punya kebebasan waktu di sana, kecuali saya bekerja di perusahaan owner atau perusahaan utamanya. Akhirnya saya kontak lagi teman saya dan saya minta maaf, saya membatalkan kesediaan saya untuk bergabung dengan mereka. Saya hanya bilang kalau saya belum siap untuk kembali ke lapangan dan masih tetap ingin bekerja, tetap ingin tinggal di Malang. Bisa tetap beribadah dan pelayanan seperti biasa dan melanjutkan usaha yang sedang saya bangun. Setelah itu saya ketemu dengan adik kelas saya di Jogja. Saat saya ada tugas mengajar di Jogja. Dan bukan sebuah kebetulan, ternyata dia orang yang akan menggantikan saya untuk berangkat ke Papua setelah saya membatalkan kesediaan saya di Medan waktu itu. Dan belakangan dia kasih tahu saya kalau dia tidak jadi berangkat karena dia dapat info kalau di sana sedang ada masalah. Banyak orang yang saling sikut dan susah untuk mengatur tim di sana karena ada sedikit pergesekan antar kepentingan yang tidak perlu saya sebutkan di sini. Setelah dia jelaskan seperti itu, saya baru mengerti kenapa hati saya tidak damai waktu di Medan kemarin. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena saya sudah menolak tawaran itu. Sampai yang terakhir ketika saya menyelesaikan kartu kredit saya di Desember kemarin, barusan. Saya sudah kalkulasi ada beberapa job yang sudah saya selesaikan dan ada beberapa yang sedang berjalan. Saya sudah hitung di atas kertas kalau semua hasil job tersebut bisa saya pakai untuk selesaikan kartu kredit tahap akhir. Lalu sebagian dana sudah cair dan rencana saya tabung. Tetapi harus ada lagi pengeluaran lain. Saya harus perbaiki HP saya. Selain itu ada info kalau adik kelas saya yang tadi yang saya bilang ketemu di Jogja itu tiba-tiba sakit dan penyakitnya langka dan harus segera operasi. Salah satu temannya mengirim foto kepada saya karena saya ingin memastikan kebenarannya. Dan benar saja sampai saya pun tidak tega melihat foto tersebut. Akhirnya kami sama teman-teman angkatan mengumpulkan dana dan seberapa dana yang sudah cair yang saya punya waktu itu saya berikan. Yang penting saya sisakan sedikit untuk kebutuhan saya sampai uang yang selanjutnya bisa cair. Memang bisa saja saya simpan duit tersebut dan kalau ditambah duit-duit yang gak cair bisa menyelesaikan sisa utang kartu kredit saya. Tapi saya tidak tega melihat teman saya yang sudah saya anggap adik saya sendiri sakit di depan mata saya dan saya tidak bantu apa-apa. Waktu itu kembali yang menguatkan saya adalah pengalaman saya yang cuma makan nasi, tambah air putih dan abon, cuma itu saja yang saya ingat. Tuhan sudah menolong saya melewati hal yang seperti itu. Dan hati saya tergerak untuk menolong teman saya ini, ya saya tolong saja dengan spontan. Dan beberapa hari kemudian ternyata tiba-tiba ada salah satu pelanggan lama saya dari Australia yang kontak saya dan bilang kalau dia mau beli, bukan menyewa tetapi membeli program aplikasi yang saya buat. Kalau beli tentu harganya jauh lebih mahal dari menyewa. Dan kami langsung melakukan transaksi pada hari itu juga. Dan uang itu yang saya pakai untuk menyelesaikan kartu kredit saya. Bukan uang dari job-job yang sudah saya kalkulasikan dalam kertas tadi yang sudah menunggu cair. Saya mengerti artinya Tuhan bekerja lebih mudah dari membalikkan telapak tangan. Saya tidak perlu mengejar-ngejar job. Ternyata duit datang dari yang lain. Ini adalah kado Natal yang berharga bagi saya. Dan kenyataannya sampai detik ini saya tidak pernah lagi kekurangan. Selalu ada uang untuk kehidupan sehari-hari walaupun saya juga harus berhemat dalam menggunakan berkat dari Tuhan. Bapak Gembala selalu menyampaikan kalau hikmat dunia tidak bisa melindungi kita dari kejahatan dunia. Dan memang saya alami sendiri, ijazah saya tidak bisa menghindarkan saya dari orang yang merugikan saya. Padahal kalau dipikir-pikir bukan untuk bermaksud merendahkan. Tapi memang kenyataannya orang yang menipu saya pendidikannya jauh di bawah saya. Dan kalau saya ingat lagi hal itu malah saya jadi tertawa melihat diri saya sendiri. Firman Penggembalaan selalu mengingatkan saya bahwa yang terpenting adalah hikmat.
hikmat yang dari surga yang menolong saya untuk menilai apakah orang tersebut berniat baik atau tidak kepada saya. Apakah ide yang ditawarkan kepada saya masuk akal atau tidak. Tapi yang jauh lebih penting memang hikmat untuk membedakan suara yang benar dari suara yang jahat. Tuhan bekerja di luar nalar dan logika saya. Saya hanya perlu belajar untuk berserah, memang tidak gampang. Tapi firman penggembalaan yang menguatkan saya. Pengalaman pahit di masa lalu justru menjadi kekuatan baru bagi saya dalam menjalani hidup saya, dalam mendengar hati kecil saya, mendengar nurani saya yang dulu hampir tidak pernah saya tanggapi. Tapi sekarang rasanya semakin sensitif dan semakin jelas bisa saya dengar. Saya sudah banyak tertipu oleh pandangan mata saya sendiri. Sekarang saya harus banyak belajar untuk melihat dengan mata tertutup. Banyak mendengar firman saja. Hanya itu yang bisa mengasah hati dan pikiran saya. Seperti pada firman tutup buka tahun yang benar-benar menguatkan saya bahwa saya harus banyak mendengar dan melakukan firman. Kalau Tuhan sudah menolong saya dalam melewati kesusahan karena ulah saya sendiri, saya percaya Tuhan pasti menolong lagi, lebih menolong lagi. Kalau saya harus mengalami kesusahan karena saya melakukan yang benar, karena melakukan firman, karena memikul salib. Dan saya sudah mengalami sendiri. Saya minta maaf kepada orang tua saya yang mungkin saat ini sedang ikut siaran langsung di Medan. Saya minta maaf. Saya sudah banyak menyusahkan. Dan sempat melawan orang tua. Dulu saya merasa sudah jadi kebanggaan bagi orang tua, bagi keluarga. Tapi malah saya sekarang jadi tersandungan. Saya membuat keluarga tersandung gara-gara saya. Saya minta maaf. Saya juga minta maaf kepada Bapak dan Ibu Gembala. Saya sudah banyak menyusahkan, bukan malah meringankan beban dalam pelayanan. Saya berterima kasih sudah didoakan. Semoga Tuhan yang membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terutama dalam pembukaan rahasia firman, pengajaran yang benar. Dan Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan selalu. Demikian kesaksian saya, semoga menjadi berkat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Tuhan memberkati. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sambung pujian kita dari nyanyian pujian yang berjudul Tuhan Tak Pernah Gagal. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dari awal kembali, pada chordnya nanti vokal grup dipersilakan untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Puji Tuhan, banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin menurut kita ada yang baik, tapi juga ada yang tidak. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, yaitu apapun yang terjadi, masih ada Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menepati janji-janji firman-Nya. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah, kecewa, putus asa, tapi tetaplah percaya, kuat, teguh hati, sabar, tekun, setia, taat. Maka mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, menyambut firman Tuhan, dan kita memujikan nyanyian tambahan nomor 96. Nyanyian tambahan nomor 96. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Dari awal kembali. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji
berjanji, jangan selalu biru. Tetapi Dia berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dari awal kembali. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Pada akhirnya nanti pelayan selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Tetapi Dia berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Haleluya. Selama kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, bunyi sangkakala firman yang keras yang diulang-ulang Tuhan, maka kami tidak akan pernah kecewa, putus asa menghadapi sesuatu. Kami mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan untuk mampu tetap mengikut melayani-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kali. Kami akan merasakan pertolongan Tuhan. Kami merasakan penyucian dan pembaruan sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu saat ini. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan, baik yang ada di sini, yang mendengar secara langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, dalam negeri, luar negeri, urapi semua Tuhan. Mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, semua masa depan kami, masalah kami, pekerjaan kami, studi kami, kemustahilan apapun, sampai menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memeluk kami, Tuhan yang memberi jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan tidak menipu kami semua. Kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami semua. Demikian gereja lain, kaum muda lain bersamaan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada. Berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepada mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya
Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12. Masih kita berada pada ayat yang ke-58, 59. Lukas 12, 58 sampai 59. Sebab jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ini perjalanan. Ya, jadi kita semua yang hidup di dunia, sedang dalam perjalanan menuju atau menghadap ke pemerintah, perjalanan menuju pemerintahan kerajaan surga, ya, menuju pemerintahan kerajaan surga yang atau takhta surga, menuju takhta surga yang suci, yang mulia, dan yang kekal selamanya. Itu perjalanan hidup. Jadi selain di dunia ini kita menuju mungkin kuliah yang tinggi, kerja dan lain-lain, tapi lebih dari itu kita dalam perjalanan menuju ke pemerintahan surga. Ya, takhta kerajaan surga yang suci, mulia dan kekal selama-lamanya. Syarat untuk bisa masuk ke takhta surga, yaitu tadi ayat 59, harus melunaskan hutang dosa. Harus melunaskan hutang dosa. Harus menyelesaikan dosa-dosa. Melunaskan hutang dosa, membereskan hutang dosa, menyelesaikan dosa-dosa, sebab dosa tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang suci. Dosa tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang suci, yang mulia, dan kekal selama-lamanya. Nah, berarti kalau masih ada hutang dosa, masih banyak dosa-dosa yang belum selesai, maka tidak bisa masuk surga. Itu berarti kebinasaan selamanya di neraka. Nah, ini, jadi semua orang perjalanan masa depan baik, semua di dunia, tapi lebih lanjut perjalanan ke takhta kerajaan surga yang suci, yang mulia, suci, mulia, dan kekal selamanya. Syaratnya cuma satu, enggak boleh ada hutang dosa. Enggak boleh ada dosa yang belum beres. Harus bereskan dosa. Kalau ada hutang dosa yang belum selesai, belum beres, tidak boleh masuk kerajaan surga, berarti itu binasa di neraka selamanya. Di penjara neraka, binasa di penjara neraka selama-lamanya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, pertanyaannya bagaimana cara melunaskan hutang dosa? Bagaimana cara melunaskan hutang dosa? Cara menyelesaikan dosa-dosa. Tadi disebutkan di ayat 58, sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai. Jadi bagaimana cara melunaskan hutang dosa, menyelesaikan dosa-dosa, yaitu lewat perdamaian oleh korban Kristus di kayu salib. Darah Yesus di kayu salib. Nah, ini yang melunaskan hutang dosa satu-satunya. Bagaimana cara melunaskan hutang dosa, menyelesaikan dosa, yaitu lewat perdamaian oleh korban Kristus di kayu salib. Oleh darah Yesus di kayu salib. Ini satu-satunya cara. Tidak ada cara lain. Ini merupakan satu-satunya cara. Tidak ada cara yang lain. Kalau di dunia dikenal istilah banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju ke Roma. Ya. Tapi kalau bukan ke rumah, ke Roma. Ya. Roma. Ya. Nah, kalau jalan ke surga cuma satu. Penyelesaian dosa itu jalan ke surga cuma satu. Lewat perdamaian
oleh korban Kristus di kayu salib atau oleh darah Yesus di kayu salib. Saudara, di Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14. Kolose 2 13 sampai 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dosamu. Makanya kalau masih mempertahankan dosa, dosa apa aja? Enggak boleh masuk takhta surga, berarti di penjara, mati, binasa di neraka selamanya. Itu. Ya. Dan oleh karena kamu tidak disunat secara lahiriah. Kita bukan umat pilihan Tuhan, yang disunat secara lahiriah adalah keturunan Abraham secara jasmani. Itulah umat pilihan Tuhan Israel. Kita bangsa kafir. Kita sudah mati dalam dosa, kita bangsa kafir, tidak ada janji hidup kekal memang. Sunat itu janji Tuhan dengan Abraham. Supaya Abraham dan keturunannya mendapat tanah perjanjian. Kanaan itulah surga. Nah, kita tidak ada janji. Kita mati dalam dosa, dalam pelanggaran. Tidak ada janji surga, bangsa kafir. Tidak ada janji surga. Telah dihidupkan Allah bersama dengan dia. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang. Yang oleh ketentuan hukum mendakwa, mengancam. Kalau ada hutang didakwa, diancam. Tadi kesaksian kaum muda, hutang uang dikejar-kejar. Apalagi bank, ya, kartu kredit. Nah, dan kaum muda jangan gampang-gampang. Yaitu pelajaran tadi ya, mengatakan saudara kita, ini pelajaran berharga. Jangan gampang-gampang. Ya, gesek-gesek gampang, sudah bayar susah. Nah itu bahaya, dikejar-kejar surat utang, didakwa, diancam. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Surat hutang hanya bisa diselesaikan oleh kayu salib. Nah itulah, jadi satu-satunya. Jadi bagaimana cara melunaskan hutang dosa? Lewat perdamaian oleh korban Kristus di kayu darah Yesus. Kita manusia berdosa ditambah bangsa kafir. Kita manusia berdosa yang harus binasa, mati tadi oleh pelanggaran, oleh dosa. Dan bangsa kafir yang tidak mendapat janji surga, tetapi bisa ditolong lewat korban Kristus. Menghapus surat hutang dosa kita, menghapus hutang dosa. Dan membuka pintu surga bagi kita. Membuka pintu surga bagi kita bangsa kafir semua. Semoga kita bisa mengerti. 2 Korintus 5 kita bicara perdamaian. Tentang pendamaian atau perdamaian. 2 Korintus 5 18 sampai 19. 2 Korintus 5 18 sampai 19. Dan semuanya ini dari Allah. Semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus yang mati di salib itu. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi dari 18-19 ini ada 2 hal yang penting dalam proses perdamaian atau pendamaian. Ada 2 hal yang penting dalam proses perdamaian atau pendamaian. Ada 2 hal yang penting dalam proses perdamaian atau pendamaian. Nomor 1 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah. Perdamaian dari Allah dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diri. Jadi pendamaian atau perdamaian adalah inisiatif atau usaha dari Tuhan. Bukan dari kita. Perdamaian itu adalah inisiatif atau usaha dari Tuhan. Jadi sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, maka semua manusia di dunia sudah berbuat dosa juga dan terpisah dari Tuhan. Ya, jadi ini kenapa perlu perdamaian? Inisiatif Tuhan yang berinisiatif berusaha untuk memperdamaikan kita. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, maka semua dan diusir ke dunia,
maka semua manusia di dunia sudah berbuat dosa dan terpisah dari Tuhan. Terpisah dari Tuhan. Nah, ini sudah terpisah dan tidak ada kemampuan untuk kembali. Tidak ada kemampuan untuk kembali kepada Tuhan. Seperti peristiwa Adam dan Hawa. Begitu makan buah yang dilarang, berbuat dosa, telanjang. Lalu Tuhan datang, Tuhan mau menolong, datang, dia lari sembunyi. Tidak ada kemampuan untuk kembali kepada Tuhan. Ya? Ini tidak ada kemampuan. Manusia berdosa terpisah dari Tuhan. Dan tidak ada kemampuan untuk kembali pada Tuhan. Nah, jika dibiarkan terpisah, tidak bisa kembali pada Tuhan, dibiarkan makin jauh. Jika dibiarkan, maka akan terpisah sampai selamanya, makin jauh terpisah. Bukan makin dekat, makin jauh. Jika dibiarkan, maka akan terpisah selamanya. Kalau terpisah selamanya, Tuhan di pemerintahan surga, tahta surga, maka kita di tahta setan, itulah neraka selamanya. Terpisah selamanya itu berarti di tahta setan, selamanya di neraka, selamanya binasa, selamanya. Nah, terus ini terjadi. Oleh sebab itu, Tuhan berinisiatif. Oleh sebab itu Tuhan yang datang kepada manusia berdosa. Lewat Yesus harus lahir, baru Natal, mati di kayu salib. Nah, itu Tuhan datang. Oleh sebab itu Tuhan yang datang kepada manusia berdosa. Lewat kepada manusia berdosa. Untuk memperdamaikan manusia berdosa lewat korban Kristus di kayu salib. Allah datang dalam bentuk pribadi Yesus, dalam wujud manusia pribadi Yesus harus mati di kayu salib. Itu datang kepada orang berdosa. Orang berdosa tidak bisa kembali, terpisah selamanya, binasa, maka Tuhan yang datang. Jadi Tuhan yang datang kepada manusia berdosa untuk memperdamaikan manusia berdosa lewat korban Kristus di kayu salib, darah Yesus di kayu salib. Jadi Tuhan yang datang. Malam ini siapa yang berdosa, Tuhan yang datang. Jadi kalau Tuhan yang datang, tidak ada alasan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa diperdamaikan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa diperdamaikan sebab Tuhan yang datang. Kalau kita tidak lari aja sudah selesai. Sebab Tuhan yang datang. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa diperdamaikan. Tidak bisa dulu. Hanya bergantung kita adalah mau atau tidak mau diperdamaikan. Kita tinggal mau atau tidak mau diperdamaikan, dihapus utang dosanya itu. Mau tidak mau diperdamaikan, tinggal itu aja. Kita mau atau tidak mau. Ya, jadi tidak ada kata tidak bisa, tidak ada alasan untuk tidak bisa diperdamaikan sebab Tuhan yang datang. Kalau kita yang datang, wah masih, tidak ada, pergi kemana? Dah susah. Lalu kita datang ke rumah orang dokter, baru saja naik pesawat, wah susah. Jadi kalau orangnya datang, berarti tergantung kita. Bergantung kita, mau atau tidak mau. Itu saja. Ya, semoga kita mengerti. Caranya bagaimana? Caranya berdamai. Ya saling mengaku, saling mengampuni. Cuma itu saja. Cara berdamai adalah mengaku dosa. Kalau kita salah, ini oleh dorongan pedang firman, bunyi sangkakala, maka kita bisa menyadari dosa, mengaku dosa kepada Tuhan, vertikal kepada sesama. Jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Oleh dorongan pedang firman, bunyi sangkakala yang terus menerus, maka kita bisa mengampuni. Kita sadar juga manusia banyak kesalahan juga. Bagaimana tidak mengampuni? Siapa tidak mengampuni tidak akan diampuni. Jadi oleh dorongan pedang firman, bunyi sangkakala yang diulang-ulang. Akhirnya kita sadar juga bahwa saya manusia lemah, banyak kesalahan. Sehingga terdorong juga untuk mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Maka saat itu darah Yesus menghapus dosa-dosa kita. Nah inilah tentang perdamaian, dua hal yang penting soal perdamaian. Nomor satu, Tuhan yang datang.
Tinggal kita mau atau datangnya Tuhan kepada kita bukan enak lenggang kangkung jalan, ayo sini, bukan. Datangnya Tuhan kepada kita harus lahir di kandang, diancam, dibunuh, terus sampai mati di kayu salib, mati terkutuk dengan tidak berdosa tapi dianggap terkutuk, dihina, diejek, untuk bisa datang sama kita, sama saya, manusia berdosa. Bukan lenggang kangkung, santai-santai, halo sini, bukan. Harus lahir di kandang, harus dikejar-kejar. Dari kandungan saja sudah ditolak. Dari kandungan sudah ditolak. Nah, begitu. Tuhan tolong semuanya. Ayo Tuhan tolong. Sampai dewasa pun ditolak, sampai mati terkutuk di kayu salib, padahal tidak berdosa. Itu harganya Tuhan untuk bisa datang kepada kita. Jadi bukan kita yang datang, Tuhan yang datang. Inisiatif dari itu. Kita tinggal dengar firman hari-hari ini yang menusuk kita, pedang, bunyi sangkakala yang keras menunjuk dosa sampai kita sadar dosa. Menyesal, tidak usah disuruh-suruh mengaku dosa. Sampai sadar menyesal ngaku, diampuni jangan dosa. Sampai sadar saya orang lemah, banyak kekurangan kelemahan. Dari kecil dihitung sampai sekarang, banyak sekali. Jadi bisa mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Maka darah Yesus menghapus segala dosa kita. Kita damai sejahtera. Kita merasa damai sejahtera. Yang kedua, dua hal yang penting. Yang kedua ayat 19. Yang kedua ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian, tidak memperhitungkan pelanggaran. Jadi yang kedua ayat 19, dalam perdamaian, maka dalam berdamai, begitu boleh, dalam berdamai maka Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita. Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita. Artinya, jika kita sudah berdamai, saling mengaku, saling mengampuni oleh dorongan pedang firman, bunyi sangkakala. Makanya tahun ini, aku hanya mendengar bunyi sangkakala. Itu saja. Dengar. Jangan lengah. Dengar dan dengar. Sudah dengar apa ini? Firmannya, dengar-dengaran, dengar praktek, sudah. Sampai kita kepada tahun Yobel, janji Tuhan. Sampai kepada tahun Yobel. Hukuman-hukuman tidak akan menimpa kita. Dunia sedang dalam kesulitan, goncangan hukuman, kita dilindungi. Sampai merasa tahun Yobel, bebas. Terutama bebas daging. Dengan segala hawa nafsu, kita disucikan, diubahkan. Maka yang lain bebas. Tadi bebas hutang dosa, bebas. Itu saja. Tugas kita kerja baik, kuliah yang baik, semua. Yang bagus, yang tapi nomor satu dengar firman. Ibadah, dengar. Dan dengar. Sudah itu aja. Semoga sampai Yobel terakhir nanti. Bebas kalau Tuhan datang kedua kali. Amin, itu saja. Entah berapa tahun lagi, entah, saya tidak tahu juga. Tuhan yang tahu, hanya Yesus yang tahu. Itu saja. Ayo, yang penting kita dengar. Ini juga. Jadi artinya jika kita berdamai, saling ngaku, tidak memperhitungkan pelanggaran. Itu artinya jika kita berdamai, saling ngaku, saling mengampuni oleh dorongan pedang firman, bunyi sangkakala, maka darah Yesus menutupi dosa kita sampai tidak berbekas, tidak ada bekasnya lagi. Sampai tidak ada bekasnya lagi. Sama dengan Tuhan melihat kita seperti tadinya tidak pernah berbuat dosa. Nah itu, tidak memperhitungkan pelanggaran. Tuhan melihat kita seperti tadinya tidak berbuat dosa. Sudah mencuri, tidak ada. Sudah ini tidak ada, kalau sungguh-sungguh dalam berdamai. Tuhan melihat kita seperti tadinya tidak pernah berbuat dosa. Sama dengan
Darah Yesus sudah melunasi semua hutang dosa. Darah Yesus sudah melunasi semua hutang dosa kita. Nah ini, saudara, semoga kita bisa mengerti. Hasilnya, nah ini, jadi pendamaian itu melunasi hutang dosa. Jangan bikin dosa lagi, jangan berhutang lagi. Tadi itu salah satu teman kita masalah hutang ini memang, sampai dia bagaimana itu, berat pikiran. Hutang uang, apalagi hutang dosa, jangan bikin dosa lagi. Sudah cukup, ayo melunasi yang sudah lama-lama lewat berdamai, lunasi. Jangan bikin yang baru. Kalau tahu itu melanggar firman, ini jangan. Makanya dengar bunyi sangkakala terus. Dengar, mau berbuat, jangan bahaya. Jangan menambah hutang dosa, tapi selesaikan. Oleh darah Yesus selesai. Hasilnya, kita memiliki hati damai sejahtera. Semua enak dan ringan. Kita memiliki hati damai sejahtera. Semua enak ringan. Itu nomor 1. Nah, ini yang dicari kaum muda hari-hari ini. Perjalanan menuju ke Yerusalem baru, takhta surga, ya itulah hati damai. Kalau hati iri, dendam, najis, jahat, dah bisa. Nah, itu buktinya kita berjalan ke takhta surga, bukan ke takhta setan. Ke takhta surga. Kita sudah diperdamaikan, sudah bayar hutang dosa oleh darah Yesus, sudah dilunaskan. Maka hati damai sejahtera. Semua enak ringan. Jadi mengikut Tuhan tambah enak, tambah ringan, bukan tambah berat. Kalau tambah berat beban dosa bertambah, hutangnya tambah. Kalau hutangnya dikurangi, hutangnya lebih bebas lagi. Nah itu, sampai hati damai sejahtera. Semua terasa enak dan ringan. Sekalipun orang lain mungkin kasihan dia, ini dia. Terasa enak dan ringan. Semua terasa enak dan ringan. Itu 1. Kedua, tadi kita dipercaya pelayanan pendamaian. Kita dipercaya. Ayat 18 ditulis, ya itu. Dan yang telah setelah diperdamaikan, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sudah hati damai sejahtera, kita diperdamaikan, mengalami pelayanan pendamaian, kita dipercaya. Nomor 2, kita dipercaya dalam pelayanan pendamaian. Dipercaya atau dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah itu saja. Kalau sudah hati damai sejahtera, dipakai kita. Saja dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, coba lihat aja dalam satu tubuh ini, tidak ada yang tidak damai, tidak ada yang iri-iri. Aku enak aja, ya tangan kiri diam-diam aku ngangkat, enak aja, tidak ada yang iri, tidak ada yang bermusuhan, benci, tidak ada. Hati damai itu dipercaya pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mulai dalam nikah kita bisa melayani. Nah, dalam nikah, pembangunan tubuh itu selalu mulai dari nikah. Sebagai anak bisa melayani. Dalam nikah sebagai suami, sebagai istri, sebagai hati damai. Harus hati damai. Kalau tidak damai, neraka. Mau kaya, mau apalagi miskin, mau kaya pun kalau hati tidak damai, neraka. Nikah itu neraka. Neraka. Belajar mulai sekarang. Hati damai sejahtera. Kakak adik, ada mangkel, ada ini selesaikan. Jangan dipendam. Kalau dipendam, nanti seperti Kain terhadap Habel dan lain sebagainya. Suami terhadap istri, ada yang tidak berkenan, jangan terus lama-lama benci. Lama-lama benci. Harus selesai. Harus selesai. Sampai tidak ada ganjalan, damai sejahtera. Mau ketemu, mau ini ya damai sejahtera, bebas. Kalau kita mau ketemu seseorang sudah, mau gini, jangan, itu sudah tidak damai. Apalagi dalam nikah, rumah tangga, jangan terjadi, bahaya. Kalau dalam nikah saja begitu, apalagi di luar nanti, gawat, gampang membenci, gampang tersandung, selesaikan.
Kalau dia tidak mau selesai, terserah. Yang penting kita selesaikan. Nah, itu, aku mulai dalam nikah, harus melayani dengan damai. Sebagai anak, suami, istri, orang tua, kakak, adik, bereskan. Kemudian dalam penggembalaan juga, jangan, percuma kita melayani. Kalau dalam penggembalaan, sesama kaum muda, sama musik kita iri, kita benci. Udah ada guna. Bukan melayani tubuh, merusak tubuh. Merusak tubuh. Sama dengan, maaf ya saudara, agak kurang waras. Coba kalau kita pegang pisau, ya, kurang waras. Agak kurang waras. Nah, itu jangan iri-iri benci, sudah serahkan kepada Tuhan. Melayani dalam penggembalaan, damai sejahtera. Fellowship antar penggembalaan. Ya nanti tahun ini dimulai dengan di Medan. Ya, 2 minggu lagi mungkin di Medan, 22, 23, 24 di Medan. Kita tidak bisa ikut, ayo berdoa. Ini ayo dengan hati damai melayani fellowship. Tim doa, kaum muda yang ambil tim doa, sini Surabaya, Medan, ayo berdoa. Mulai hari ini supaya buka firman Tuhan dan lain sebagainya. Tuhan tolong. Sampai nanti tubuh Kristus sempurna. Kita dipercaya. Biarpun dulu berdosa, tidak peduli. Dulu kafir, tapi kalau sudah diperdamaikan, hutang dosa lunas dipercaya. Hati damai dipercaya. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Contohnya Rasul Paulus, dulu Saulus yang jahat ini. Tapi kalau sudah diperdamaikan, hatinya damai, sudah. Lu utang dosa selesai, hati damai dipakai oleh Tuhan. 1 Timotius 1 pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 13. 1 Timotius 1, 12 sampai 13. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, aku yang tadinya seorang penghujat, itu seorang penghujat, dan seorang penganiaya, seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Rasul Paulus ditangkap oleh sinar, nah itu sama dengan bunyi sangkakala, cahaya Injil, sinar. Nah, dia mau menganiaya jemaat Tuhan, waktu itu dia merasa melayani. Ya ini kalau melayani dengan iri, benci, dan lain-lain. Merasa melayani padahal menganiaya. Nah, tiba-tiba dia lihat sinar dari atas. Nah ini ditangkap oleh sinar cahaya Injil kemuliaan. Kabar mempelai bunyi sangkakala, pedang firman. Akhirnya bisa dia diperdamaikan, bisa hati damai, bisa dipakai. Nah, siapapun kita. Nah, makanya tadi juga dalam persoalan dunia, tadi kesaksian, saya dulu hebat, kerja hebat, uang banyak, tiba-tiba habis, bisa aja terjadi. Yang habis tiba-tiba banyak, bisa terjadi. Juga di dalam pelayanan, jangan sombong-sombong. Wah saya dipakai tahu-tahu hilang. Yang waduh siapa dia, waduh jijik, bisa dipakai tahu-tahu. Tergantung sikap kita terhadap bunyi sangkakala. Pedang firman. Biar kita najis jahat. Kalau masih mau menerima pedang firman. Mau diperdamaikan. Lunasi hutang dosa dengan darah Yesus. Tidak kuat bayar kita dengan darah Yesus. Dan hati damai sejahtera kita bisa dipakai semua. Amin. Kita bisa dipakai. Dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Seperti Rasul Paulus. Yang penting masih bisa dengar bunyi sangkakala. Biar kita hebat. Jasmani, hebat, rohani. Kalau sudah tidak mau dengar firman sangkakala, tidak mau dengar, tak mau lihat cahaya Injil kemuliaan, nah sudah ada harapan. Bahaya dia terdahulu jadi terkemudian. Tapi selama kita masih mendengar, ayo, biar apapun latar belakang kita, Tuhan masih mampu memperdamaikan. Amin. Sudah yang buruk, yang anjing, babi, yang sudah ditanggung. Dikasih, bisa dia memperdamaikan sampai hati damai, sejahtera, dan kita dipakai dalam pelayanan pembangunan. Nah setelah dipakai, hati-hati. Setelah kita dipercaya, dipakai dalam pembangunan tubuh, sikap kita. Nah,
kita harus setia dan dapat dipercaya. Tanggung jawab, setia tanggung jawab. Kita harus beribadah melayani Tuhan. Kita harus beribadah dengan setia dan dapat dipercaya. Setia tanggung jawab, setia dan berkobar-kobar. Nah, ini setia macam-macam ini. Setia dapat dipercaya, setia tanggung jawab, setia baik, setia benar, setia baik, setia berkobar-kobar. Setia tanggung jawab. Itu sikap kita. Itu sikap kita saat dipakai oleh Tuhan. Dalam nikah, setia benar, setia baik. Semua setia tanggung jawab, setia berkobar tetap. Usia tambah tua, suami istri ya tetap berkobar, setia berkobar. Jangan loyo. Setia berkobar. Nah, itulah sikap kita. Dalam penggembalaan sebagai kurko muda, sebagai gembala usia saya tambah tua juga. Nah, tapi saya jaga, harus Tuhan berikan saya setia berkobar. Setia tanggung jawab. Jangan saya sudah tua. Ayo setia tetap. Nah, Tuhan sudah percaya, ayo terus sampai garis akhir. Sampai Tuhan datang. Tambah, sampai garis akhir. Setia dipercaya, setia tanggung jawab, setia baik, setia benar, setia berkobar. Sampai garis akhir. Sampai meninggal, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Nah, itu sikap kita dalam pelayanan. Ya, sikap kita setia, kesetiaan. Ini mempertahankan jubah. Setia. Nah, itu sama dengan mempertahankan jubah yang indah. Hidup menjadi indah, bahkan lebih indah. Kesetiaan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian juga menjadi teladan. Ayat 16. Tapi justru karena aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup kekal. Menjadi teladan. Menjadi teladan bagi orang lain. Ini menjadi teladan. Dalam pelayanan harus menjadi teladan. Menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Menjadi teladan. Semoga kita bisa. Dua ini. Ini yang kedua. Terakhir, ketiga. Hasilnya kalau sudah diperdamaikan, hati damai dipakai. Dipakai oleh Tuhan. Ayo sikap kita yang baik supaya tetap indah. Dan kita menjadi teladan. Setia benar, setia baik semua. Dan kita menjadi teladan bagi yang lain. Untuk mengagungkan, memuliakan Tuhan. Menjadi teladan untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan. Bukan memalukan, bukan memilukan. Itu sikap kita. Menjadi teladan. Sehingga kita bisa memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan hak upah kita ada di tangan Tuhan. Nah, jangan takut melayani. Setia, indah. Menjadi teladan, memuliakan Tuhan. Hak dan upah ada di tangan Tuhan. Baik untuk hidup sekarang sampai kekal selama. Hak dan upah ada di tangan Tuhan. Tuhan yang tolong kita semua. Kamu daya, Tuhan tolong. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, puji Tuhan. Yang ketiga, terakhir. Markus 9, 49, 50. Ini hasil perdamaian. Hati damai, enak ringan hidup itu. Dan dipakai Tuhan, ayo sikap setia, indah. Dan menjadi teladan, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Hak dan upah kita ada di tangan Tuhan. Hak dan upah ada di tangan Tuhan. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik. Tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan yang seorang dengan yang lain. Hasil ketiga, kalau berdamai, kita digarami oleh api Roh Kudus. Kita diurapi Roh Kudus sehingga menjadi garam yang asin.
bukan garam yang tawar. Nah ini kita digarami oleh api Roh Kudus, kita diurapi Roh Kudus sehingga kita menjadi garam yang asin. Kegunaan Roh Kudus. Nah, ini penting. Manusia daging tidak mampu hidup di akhir zaman. Kita butuh Roh Kudus, betul-betul. Ya, mari, nah, biarlah berdamai. Kalau dosa sudah hutang dosa dilunasi, tidak ada dosa, tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada najis, Roh Kudus masuk. Kalau ada dosa, Roh Kudus tidak mau, tawar kita. Tanpa urapan jadi garam tawar. Tapi dalam urapan garam asin. Makanya jaga hati. Hati damai itu dijaga. Kemudian pelayanan dijaga, kesetiaan, keteladanan dijaga. Memuliakan Tuhan selalu, melayani itu untuk memuliakan, bukan untuk show. Bukan untuk hebat, bukan untuk memuliakan Tuhan. Berkhotbah untuk memuliakan, main musik memuliakan, semua dalam keteladanan. Ya, semoga kita dan hak upah kita ada di tangan Tuhan. Jadi berkhotbah disertai keteladanan, main musik keteladanan, semua disertai keteladanan. Jadi yang menonjol bukan main musiknya, keteladanannya. Kalau main musiknya, walah saudaraku ya, mohon maaf ya pemain musik, dibanding band atau bon itu jauh kita, jauh sekali. Kalau mau menonjolkan kehebatan, malu kita. Apalagi saya berkhotbah mau bahasanya apa. Ya, di pesawat aja anak kecil, aduh gak bisa Inggris aku. Anak kecil sambil lari-lari. Ya, papanya, sit down please. Wah tahu. Sebentar lagi saya cuma tahu sit down please. Setelah itu apa itu ayah? Sudah pinter. Mau apa kita ini? Yang ditonjolkan keteladanannya. Baru itu memuliakan Tuhan. Amin. Mengagung. Kalau ditonjolkan kepandaiannya mau mengagungkan Tuhan. Jangan. Malu Tuhannya sekian cuma. Dibanding apa yang di dunia. Cuma sekian. Keteladanannya. Yang ditonjolkan. Baru memuliakan. Baru mengagungkan Tuhan. Hak dan upah kita ada di tangan. Kemudian yang ketiga kita digarami. Hati damai digarami Roh Kudus. Hutang dosa dibayar, nah, dibakar, dibayar, maka api Roh Kudus datang. Kalau dosa dipertahankan, api Roh Kudus pergi, tidak ada. Nah, tawar kita. Ya, kegunaan Roh Kudus. Roma 8:15. Membuat kita selalu taat. Ini awal cikal bakalnya manusia jatuh karena tidak taat. Itu kejatuhan. Kalau tidak taat sudah jatuh. Makanya harus taat. Ya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Ya jujur, ya taat. Itu aja. Saja, jadi Roh Kudus saja menolong kita untuk bisa selalu jujur dan taat dengar-dengar. Sehingga tidak berbuat dosa. Adam dan Hawa itu tidak jujur, tidak taat, berbuat dosa. Orang tidak jujur, dusta, berbuat dosa. Orang tidak taat, berbuat dosa. Buah pohon satu ini yang tidak boleh, yang lain boleh, yang satu tidak taat. Ini dua ini. Cikal bakalnya dosa ini tidak jujur, tidak taat. Itu rohnya setan. Dusta. Kalau sudah dusta tidak taat. Jujur ya tidak. Benar tidak benar. Jujur taat sama dengan tidak. Sehingga kita tidak berbuat dosa. Hidup benar, hidup suci. Itu garam asin. Tidak busuk. Hidup benar, hidup suci. Hidup benar, hidup suci. Garam asin. Nah, kalau sudah jujur taat. Maka ya. Pertama kita hidup benar, hidup suci. Tidak berbuat dosa sama dengan hidup benar, suci, garam asin. Maka kita mengalami kuasa penciptaan. Yang tidak ada jadi ada. Jangan takut. Tidak ada menjadi ada. Untuk memelihara. Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Dari tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Yang tidak berdaya. Di tengah kesulitan dunia sampai zaman antikris nanti.
berkuasa di bumi 3,5. Betul-betul tidak ada, sudah tidak ada kehidupan. Hanya menyembah antikris, mati itu. Tuhan pelihara sampai hidup kekal selamat. Ya, semoga kita bisa tidak ada air anggur, dari air menjadi air anggur. Kuasa pencipta, bahagia. Kita bahagia. Kita mengalami kebahagiaan surga. Kalau jujur taat bahagia. Tidak jujur, tidak taat, ya tidak bahagia. Pahit, getir hidup. Tidak ada air anggur yang manis, yang ada anggur asam bercampur empedu, pahit, getir hidup. Perhatikan kaum muda. Perhatikan, kalau tidak jujur, tidak taat, betul-betul sudah pahit getir hidup. Pahit getir, tidak ada air anggur. Susah payah tadi, tidak ada apa-apa. Ada menjadi tidak ada akhirnya. Kalau tidak jujur, tidak taat, ada menjadi tidak ada, susah payah. Yang ada jadi hilang, yang ada hilang, yang ada hilang, susah payah. Perhatikan baik-baik. Tuhan tolong ya, jujur taat. Itu Roh Kudus. Om susah saya jujur. Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus cuma itu aja. Kok sulit ya mau jujur ya. Saya selalu gini. Saya selalu tidak taat. Selalu ada. Ya memang masa muda itu daging kuat-kuatnya. Terutama egois. Jadi kalau orang dinasehati itu selalu begini. Oh sudah begini. Itulah sumbernya tidak taat, egois. Waktu doa pagi hari Jumat ya, saya dalam doa Tuhan ingatkan, tekankan ini soal egois. Saya ngomong istri, ya itulah orang egois. Kalau diberitahu gini, begini, ini begini. Susah, tidak bisa taat. Ayo taat, minta Roh Kudus. Supaya taat, ya Aba, ya Bapak. Susah, orang mau jawab ya itu susah sekarang. Padahal gampang. Susah. Tapi susah karena egois. Susah. Ayo ya Aba, ya Bapak, sudah. Enak hidup itu. Garam asin, hidup benar, hidup suci. Jujur ya, taat ya. Sudah hidup benar suci. Oh, ada kuasa penciptaan Tuhan yang tolong. Ada kebahagiaan. Dari pahit jadi manis. Jadi tidak ada jadi ada. Jangan dibalik. Hancur hidup. Kedua, B, langsung yuk. Yohanes 15, 25-26, Yohanes 16, 1 dan 2. Nanti. 15, 25-26, Yohanes 16, 1 dan 2. Tapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Loh hati-hati. Kalau tidak damai benci sampai tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. 27 ya, kurang 1. 27. Ya. Tetapi kamu semua harus bersaksi karena kamu dari semula bersama dengan aku. Bersama dengan aku. 16 ayat 1 dan 2 sekaligus ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahwa akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu menyangka bahwa ia berbuat baik kepada Allah. Oh bayangkan sampai pembunuhan merasa berbuat baik sama Tuhan. Membunuh kita, anak-anak Tuhan, dia merasa berbuat bakti kepada Tuhan. Oh dikejar kita ini. Betul-betul. Nah, itu yang akan terjadi zaman antikris. Permulaan antikris sudah terjadi. Terus bayangkan, siapa membunuh orang Kristen, apalagi pendeta, wow dia berbakti pada Tuhan. Wow dicari, di lubang tikus dicari. Dicari, karena berbakti pada Tuhan. Itu yang kita hadapi. Tidak kuat, banyak yang kecewa karena tidak ada Roh Kudus. Makanya mulai sekarang hati damai. Supaya ada Roh Kudus kuat menghadapi. Nah di sini, saja Roh Kudus, Roh penghibur. Penghibur 25-26 itu, penghibur akan datang. Nah, Roh Kudus, Roh penghibur. Roh Kudus, Roh penolong. Penghibur dulu. Jadi Roh Kudus memberi penghiburan, kekuatan ekstra kepada kita. Saat-saat menghadapi kesulitan. Saat menghadapi kesulitan, masalah-masalah yang mustahil. Saat menghadapi kebencian-kebencian, aniaya, dan seterusnya. Nah ini yang akan kita hadapi hari-hari ke depan.
Sehingga kita tidak kecewa, tidak putus asa. Kita tidak kecewa, tidak putus asa. Kita tidak kecewa, tidak. Malahan kita bisa bersaksi. Menghadapi kesulitan, mustahil, masalah mustahil. Menghadapi kebencian, fitnah, tidak salah disalahkan. Menghadapi aniaya dan lain-lain. Kita tidak kecewa, tidak putus asa. Malahan kita bisa bersaksi, menjadi saksi itu. Ingat, kalau kecewa, putus asa, garam tawar. Nah, kalau garam tawar, coba ikan ya, garamnya sudah tawar. Ya, ulat masuk, virus masuk, bakteri masuk, busuk. Ingat, kalau kaum muda sudah kecewa, putus asa, sebentar lagi ulat dosa, mulai dari yang kecil. Virus dosa, bakteri dosa, ulat dosa sudah datang untuk menghancurkan kita. Hati-hati. Ayo jaga, jangan putus asa, kecewa. Kita bisa mengucap syukur dan bersaksi. Tambah mengucap syukur dan bersaksi, malahan kita mengucap syukur dan bersaksi menghadapi apapun. Itu ada urapan. Itu ada urapan. Ada garam yang asin. Kemudian Roh Kudus, Roh penolong. Nah, namanya Roh penolong. Kalau kita sudah kuat, Roh Kudus yang menolong kita, menyelesaikan semua masalah-masalah yang mustahil. Menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Nah, itu saja. Setelah ditolong, kita sudah ditolong tadi menyelesaikan masalah, mungkin masalah rohani. Aduh, saya pendosa dulu, ini sekarang sudah baik, bisa hidup benar. Atau masalah jasmani tadi, utang uang, utang sudah bisa selesai. Nah, ayo kita harus bersaksi untuk menolong yang lain. Setelah ditolong Tuhan, baik perkara rohani, bebas utang dosa, maupun perkara jasmani, bebas utang uang, nilai, wah ternyata ditolong. Ayo kita bersaksi untuk menolong orang lain. Bersaksi itu garam yang mau melarut. Kita bersaksi, rela berkorban untuk menolong orang lain. Mulai dari bersaksi saja sudah berkorban, mungkin korban perasaan aku malu, aku ini, aku saksi. Itu garam yang sudah melarut. Kalau garam tidak melarut ya, wah coba sop pakai garam yang dulu, waktu saya masih kecil itu garam halus itu langka, baru-baru itu. Dulu garam yang namanya garam itu ya sekian-sekian. Coba itu tidak larut. Bagaimana makan enak? Harus larut, baru ada gunanya. Larut. Kalau enggak dipukul, apa itu namanya? Diulek. Ulek itu bahasa Indonesianya apa itu? Di apa? Ditumbuk. Tumbuk kan gini. Tumbuk itu gini. Kalau ini apa? Ulek ini. Apa bahasa Indonesia? Ayo tanya guru bahasa Indonesia ya besok di sekolah. Bu, ulek itu apa bahasa Indonesianya itu? Nah, gitu. Ada yang tahu? Nah, ya digitukan. Sampai halus, baru bisa dipakai. Ayo kita rela melarut untuk menolong orang lain. Jangan menjadi beban bagi orang lain, menolong orang lain. Itu garam asin. Terakhir, ya, Tuhan tolong kita. Nah, kalau enggak mau melarut, enggak mau menolong, buat apa ditolong sama Tuhan? Diberkati untuk menjadi berkat. Kalau enggak mau jadi berkat ya stop, sudah stop. Buat apa? Malah jadi rawa. Malah jadi rawa nanti. Dialiri terus sama Tuhan, tapi enggak keluar-keluar jadi rawa. Diberkati untuk menjadi berkat. Ditolong untuk menolong. Kalau enggak untuk menolong, buat apa? Ada orang putus asa, coba kita bersaksi. Ya, seperti tadi, mungkin ada orang punya hutang, bisa ya, Tuhan buka jalan, bisa. Nah, kalau enggak bersaksi dia, sementara ada orang, ya putus asa. Lah, hutang darah malah. Hutang dosa, hutang darah, hutang dosa malah. Buat apa? Ditolong tapi hutang dosa. Wah, lebih baik enggak usah ditolong. Enggak usah ditolong. Tapi dia tetap dengan Tuhan, sudah cukup. Nah, kalau ditolong untuk menolong.
Jangan untuk hutang dosa, hutang darah, jangan. Bersaksi. Ya, Tuhan tolong kita. Terakhir, Roma 15:16 ini untuk bangsa kafir tadi. Sekalipun kita tanpa sunat bangsa kafir, Tuhan tolong. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa bukan Yahudi, bangsa kafir. Dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Supaya bangsa bukan Yahudi kafir dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Bangsa kafir anjing babi, maaf. Bangsa kafir yang berdosa anjing bau, mulutnya bau, anjing menjilat muntah, babi badannya bau. Dari ujung rambut sampai telapak kaki bau semua, berkubang dalam dosa. Itulah saya, itulah kita. Anjing babi harus dibakar oleh api Roh Kudus. Dibakar supaya berbau harum, disucikan, diubahkan. Jadi Roh Kudus, saudara, Roh Kudus menyucikan, mengubahkan kita bangsa kafir. Sama dengan membakar anjing babi yang bau itu supaya berbau harum, membakar virus dosa, bakteri dosa, ulat dosa yang membuat busuk bau supaya kita berbau harum di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan dan sesama. Sampai kalau Yesus datang, kita sempurna seperti Dia. Ini mujizat rohani, dibakar, disucikan, diubahkan, dibakar virus dosa, bakteri dosa, ulat-ulat dosa itu bau busuk supaya berbau harum, berkenan pada Tuhan, pada sesama. Maka mujizat jasmani juga terjadi. Mustahil menjadi tidak mustahil. Roh Kudus mampu yang menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mujizat jasmani. Sampai sempurna. Kalau Yesus datang sempurna seperti Dia. Tidak salah dalam perkataan, hanya bersorak-sorai haleluya menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan purba. Nah, Tuhan menolong kita. Ayo, hati damai ya. Lunasi utang dosa, jangan bikin dosa lagi. Lunasi semua oleh kekuatan pedang firman. Lunasi sampai hati damai, enak ringan, kita mau dipakai Tuhan dan kita diurapi Roh Kudus, garam yang asin, bertahan. Tadi sempurna itu garam dunia seperti Yesus. Sempurna seperti Yesus, garam dunia seperti Yesus. Bertahan sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian. Berkaryalah Roh Kudus, 270 apa saja keadaan kita. Yang kemudian jadi terdahulu, yang terdahulu jadi kemudian. Ayo bertahan, garam asin. Bertahan sampai garam dunia oleh kekuatan Roh. Mari bangkit berdiri sini, Surabaya, Medan, ayo. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kor sekali lagi. Ubahlah penuh permohonan. Bentuklah kami Bapa. Roh Kudus tolong. Sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan
tundukkan kepala, tutup mata. Jangan putus asa apa yang sudah terjadi sampai hari ini. Roh Kudus masih bisa membaharui, menolong. Roh Kudus bisa melakukan apa saja. Apa kebutuhan kita? Asal hati damai. Nomor satu, hati damai. Kalau sudah damai hati, Roh Kudus bekerja. Tunduk kepala, tutup mata. Surabaya, Medan. Nomor satu, hati dulu. Ayo, ada yang sulit dengan hati, tidak pernah damai. Ada iri terus, ada iri, benci, jahat, najis. Sulit ada keinginan, ada hawa nafsu. Ayo sampai damai. Kalau sulit, letakkan tangan di dada. Jangan malu, jangan melihat. Semua tutup mata. Letakkan tangan di dada. Sampai damai. Jangan nambah dosa. Terus. Hati damai, tempatnya Roh Kudus. Roh penghibur. Roh penolong. Roh kemuliaan Tuhan. Oh, haleluya. Dia bisa melakukan apa saja bagi kita. Saya kira masih ada waktu. Kalau sudah damai, sudah ada dasar tempat Roh Kudus. Yang butuh Roh Kudus maju ke depan. Berlutut kali ini, tidak apa-apa. Jangan menghalangi yang lain. Naik ke atas bisa. Yang di Surabaya juga sama kita. Tuhan hadir, Roh Kudus hadir di sana. Di Medan juga. Jangan malu, jangan gengsi. Ini menentukan nasib kita. Haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut di tempat, silakan. Tapi yang mau maju silakan. Jangan gengsi. Tapi jangan ikut-ikut. Serahkan hidup kepada Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Roh Kudus, jama saya, jama kami. Kami bangsa kafir tidak mampu. Dimanapun kami berada. Roh Kudus, jawab, penuhi kami. Oh, haleluya, haleluya, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Biar mujizat terjadi, pembaruan hidup terjadi, pertolongan terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Jama Roh Kudus, jama. Jama Roh Kudus, jama kami, oh, jama Roh Kudus, jama. Di sini, di Surabaya, di Medan, dimanapun kami berada, jama Roh. Haleluya, ya lawaka. Melunaskan hutang dosa, oh, haleluya, ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami. Jama Roh Kudus, jama kami. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawaka. Haleluya. Terima kasih. Kami tidak mampu.
Kami tidak mampu. Haleluya. 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 Semua butuh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Ya laka, ya laka, ya laka. Haleluya. 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 Ya laka, ya laka. Haleluya. Haleluya. Kami hanya menyembah. Kami menyembah. Jamah Roh Kudus, ya Allah. Jamah Roh Kudus, jamah kami, jamah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami, terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Terima kasih. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan di tengah kita. Ayo apa kesulitan keadaan kita, serahkan pada Dia. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Biar tangan Roh Kudus yang bekerja bagi kita dimanapun kita berada. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Jamah Roh Kudus. Mujizat pasti terjadi. Jamah Roh Kudus. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Turunkan tangan. Kami pulang dengan hati damai bahagia. Pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kembali ke tempat masing-masing. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Tetapkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Gembalakan kami semua kaum muda. Di sini WR4 Surabaya Suprapto. 2BC Medan, dalam negeri, luar negeri, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan, pengangkatan bidang jasmani rohani, sampai diangkat di awan yang permai. Tuhan tolong kami, kebusukan menjadi harum Tuhan, yang sulit menjadi, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan tolong, jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami, pakai kami jadi saksimu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan tolong kaum muda yang bekerja berkati semua, buka jalan hutang piutang, butuh rumah tanah, menjual rumah tanah semua, tolong Tuhan kami serahkan dalam tangan. Yang mencari pekerjaan tolong juga beri yang terbaik Tuhan, yang tidak mengganggu ibadah pelayan, yang sekolah kuliah berikan hikmat akal budi dari surga pertolongan. Oh naik kelas baik, lulus baik semua, skripsi dan lain-lain. PKL semua Engkau tolong, buka firman, buka jalan. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Terima kasih, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Demikian kesulitan apapun yang dihadapi, Roh Kudus tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikanlah pergaulan yang baik, yang suci, yang benar. Perjodohan terbaik, yang satu dalam pengajaran benar, ada buah-buah pengajar benar sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan tolong kaum muda dalam pelukan tangan-Mu selalu. Pengorbanan kaum muda, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Tuhan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat kepada mereka berlipat kali ganda. Terutama selamatkan mereka semua. Gembala-gembala di daerah kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat. Terutama dalam pengajaran benar mereka dipakai. Dan tambahkan jiwa-jiwa. Terima kasih. Syukur kepada-Mu. Engkau dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi lagi. Kemudian korban ini dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Medan. Ya, tanggal 22, 23, 24. Januari yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Segera. Berkaryalah Roh Kudus di sini.
berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kebaktian kita besok pagi di sini jam 7:45, 6.45. Kebaktian umum, gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah. Ya, Tuhan tolong. Kemudian di Surabaya besok jam 11 kurang sedikit kebaktian umum di Surabaya. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan memberi nilai tambah juga. Tuhan memberkati. Dan di Medan 19.15 malam, Hotel Danau Toba International Royal Room di Medan. Ya, datang kaum muda juga, gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah, Tuhan memberkati juga semuanya. Puji Tuhan, ya Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. Ya. Ajaklah teman yang lain untuk bisa datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Doa yang berulang tahun tanggal 5 sampai 12 Januari. Hari ini 5 Januari Dekianto Chongpun, Bapak Brian Anderson hari ini. Dennis David Emmanuel Dominic Medan hari ini 5 Januari. Josephine Orakel Sayoko 6, Ibu Marta Veronica, Ibu Norman 6, Karina Larasati Gunawan Surabaya 6, Janis Anil Harjani 8, Ibu Leni Sumiajaya Khatumena 8, Ibu Sri Jayaningsi, Ibu Herman 8, Ibu Yosia Alvin Eleu 8, Esther Emanuela Dwi Putri 8, Ibu Setiawati Surabaya 8, Ibu Yulita Yenis Itawati, Ibu Devan Surabaya 8, Ibu Budi Andayani 9, Ibu Nining Puji Lestari Ibu Andri 10, Henriko Surya Saputra 10, Ibu Lydia Kamilia Ibu Palma 11, Abednego Giovanni Siregar Sekolah Minggu Medan 11, Jose Alfianus Sunarto Sekolah Minggu 12, Puji Damayanti Sinaga Medan 12, Ripka Malati Simatupang Medan 12, Michael Abdiel Simanjunta Sekolah Minggu 13, Dr. Yuwelisi Sonia Gaino Nabire 13 Januari. Selamat ulang tahun yang disebut nama atau tidak, Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita. Kami berdoa buat yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok, selanjutnya disebut nama atau tidak. Berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Jangan terhalang oleh apapun, kaum muda beribadah melayani Tuhan. Tuhan jamah. Dan yang tidak hadir di sini di Surabaya Medan jamah juga, beri kesempatan di lain kesempatan bisa setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kaum muda semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan latihan kur, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan semuanya. Pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Dan jika nanti kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, di sini Surabaya Medan, lindungi sertai dengan darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari celaka mara bahaya Tuhan bersama kami, mohon kemurahan-Mu. Tiba di rumah selamat sehat untuk kemuliaan nama-Mu. Kembalikan besok pagi, besok siang, besok malam dengan setia kepadamu semua. Berada dalam pelukan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari 5 detik, 10 detik sebelum pulang dipegang oleh tangan Roh Kudus hari-hari. Tidak busuk, tapi menjadi garam yang asin hari-hari ini. Haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat pasti terjadi. Tuhan tolong Kau mudah keluh kesah mereka Tuhan. Haleluya. Mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampai kesempurnaan. Turunkan tangan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.